Tuan Tanah adalah dewa. Bab 529. Semuanya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Ini juga pertanda baik. Tuan rumah menanggapi dengan spontan saat melihat menara sampahnya runtuh. Ya, semuanya aman dan sehat, ini pertanda baik. Banyak orang di antara hadirin yang serempak berkata, dan tidak seorang pun menyadari bahwa Qin Ming lah yang membuat masalah. Qin Ming tersenyum diam-diam. Jika dia berani membiarkan Gu Qingyi naik ke panggung untuk menyelesaikan upacara perayaan bersamamu dan merusak pesta ulang tahunmu, maka perjalananku ke sini hari ini akan sia-sia. Pelayan di sebelah mereka tampak muram. Menara sampahnya itu roboh, dan dia pasti bersalah karena tidak menatanya dengan benar, jadi dia bergegas maju untuk membersihkan kekacauan itu. Runtuhnya menara sampahnya merupakan perpisahan saya dengan masa lalu. Sekarang adalah awal tahun baru. Qiao Puze bereaksi cepat dan mencari alasan untuk menutupi insiden tersebut. Buatlah permohonan dan potong kuenya. Kue ulang tahun itu berbentuk menara, tingginya lebih dari setengah orang, dan dipotong-potong, cukup agar setiap orang yang hadir mendapat sepotong. Karena kue ulang tahun itu tidak terbuat dari kaca, kancing baju Qin Ming tidak lagi berfungsi. Dia berjalan melewati kerumunan dengan tenang dan berjalan ke barisan depan, paling dekat dengan sisi kiri podium. Posisi ini tidak mencolok, jadi dia bisa terus membuat masalah. Qingyi, tolong tiup lilinnya bersamaku nanti, terima kasih. Qiao Puze mengundang dengan sopan. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Aku tidak ingin mencuri perhatian. Aku hanya akan datang untuk mendoakan yang terbaik untukmu. Gu Qingyi menolak dengan bijaksana. Dia sudah menunjukkan rasa hormatnya kepada Qiao Puze dengan mengatakan ini. Dulu, dia akan menolaknya dengan dingin. Baiklah. Qiao Puze berhenti memaksanya, agar tidak membuat Gu Qingyi merasa jijik. Dia sudah sangat puas dengan Gu Qingyi yang menemaninya. Saat mereka berbincang, pelayan menyalakan 25 lilin di atas kue. Qiao Puze pertama-tama membuat permohonan dalam hati, berharap agar ia dapat memeluk wanita cantik di sampingnya malam ini. Setelah mengucapkan permohonan, Qiao Puze menarik napas dalam-dalam, membungkuk, dan meniup lilin dengan tiupan kuat. Namun, pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Menara kue yang tadinya berdiri kokoh tiba-tiba pecah, seolah-olah telah ditampar keras oleh tangan besar yang tak terlihat. Kue yang berterbangan itu memercik ke seluruh kepala dan tubuh Qiao Puze, membuatnya tampak aneh. Adegan ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang menyangka kue itu akan meledak. Bahkan pembawa acara pun tercengang dan tidak dapat memikirkan kata-kata untuk menutupinya. Uci. Melihat penampilan Qiao Puze yang lucu, Gu Qingyi tidak dapat menahan tawanya, dan suaranya menyebar ke seluruh aula melalui mikrofon di sebelahnya. Menyadari bahwa kesempatannya tidaklah tepat, dia buru-buru memaksakan diri menahan senyumnya, karena merasa agak malu. Ekspresi wajah Qiao Puze seburuk mungkin, tetapi tertutupi oleh kue yang terciprat ke wajahnya, sehingga orang luar tidak dapat melihatnya. Sialan, kenapa aku sangat tidak beruntung hari ini? Ulang tahun yang menyenangkan hancur dan aku mempermalukan diriku sendiri di depan umum. Itu semua karena Qin Ming, si pembawa sial yang membawaku pada nasib buruk. Hampir tidak ada seorang pun yang hadir menyadari tindakan Qin Ming, kecuali Qi Qinyun, yang diam-diam mengawasi Qin Ming, berharap menemukan kesempatan untuk menyingkirkannya dan melarikan diri. Tepat saat Qiao Puze meniup lilin, Qi Qinyun memperhatikan bahwa Qin Ming membuat gerakan mendorong telapak tangannya ke depan, yang tampak sangat santai, tetapi sedetik kemudian, kue ulang tahun yang tinggi itu terciprat kemana-mana. Dia adalah anggota organisasi Nirvana dan memiliki pengetahuan. Dia berpikir bahwa Qin Ming pasti menggunakan beberapa trik, jika tidak, kue itu tidak akan muncul begitu saja tanpa alasan. Qi Qinyun menebak dengan benar, Qin Ming lah yang membuat masalah. Dia menepukkan telapak tangannya ke udara, dan telapak tangan ini mengeluarkan cukup banyak energi sejati, dan angin kencang bertiup, menghancurkan kue itu menjadi berkeping-keping. Semoga semuanya baik-baik saja, semoga semuanya baik-baik saja. Memberikan kue kepada orang yang berulang tahun adalah adat orang Tionghoa. Itu hal yang wajar. Pembawa acara mencoba menenangkan keadaan. Saudari Ping An, tuan rumah yang buruk sekali, bisakah Anda mengatakan sesuatu yang lain? Qiao Puze mengumpat dalam hati, berpura-pura tenang dan berkata ke mikrofon, aku tidak tahu teman mana yang mengerjaiku seperti ini. Mereka merusak kue dan membuatku takut. Aku berharap lain kali saat ulang tahunku, seseorang akan memberitahuku sebelumnya jika mereka mengerjaiku sehingga aku bisa siap secara mental. Mendengar Qiao Puze menghibur dirinya sendiri, para penonton akhirnya tertawa terbahak-bahak. Siapa yang begitu jahat sampai-sampai mempermainkan Tuan Muda Qiao? Sungguh nakal. Dia pasti sahabat Tuan Qiao. Kalau tidak, siapa yang berani melakukan lelucon seperti itu? Maafkan aku harus pergi mencuci muka dan berganti pakaian. Pesta dansa akan segera dimulai. Aku akan berdansa dengan kalian semua saat aku kembali. Qiao Puze benar-benar tidak bisa berlama-lama di atas panggung seperti ini, jadi dia mencari alasan dan bergegas turun dari panggung. Ayo kita mulai dansanya dan mainkan musiknya. Pembawa acara dengan tergesa-gesa mendesak band untuk mulai bermain guna menghindari situasi yang canggung. Hari ini adalah hari ulang tahun Qiao Puze. Tidak ada yang ingin mempermalukannya, jadi tidak ada yang menyebutkan hal memalukan yang baru saja terjadi. Semua orang mencari pasangan dansa dan mulai berdansa.
Beberapa pria datang dan mengundang Gu Qingyi untuk berdansa dengan mereka, tetapi Gu Qingyi menolak dengan alasan bahwa dia sudah memiliki pasangan dansa. Kemudian, di bawah perhatian banyak orang, dia dan Qi Qinyun berjalan ke tengah aula sebagai pasangan. Dalam situasi seperti ini, tampaknya tidak pantas bagi dua wanita untuk berdansa bersama, tetapi tidak ada yang memikirkannya dengan cara lain. Mereka hanya berpikir bahwa Gu Qingyi harus berdansa dengan seorang wanita untuk menolak ajakan pria tersebut. Selain itu, Qi Qinyun adalah seorang sosialita terkenal di kalangan kelas atas Beijing, dan tidak ada seorang pun yang mengira bahwa dia dapat merayu wanita. Harus dikatakan bahwa pemandangan dua wanita cantik yang menari bersama dengan tubuh mereka yang anggun benar-benar menyenangkan mata dan membuat iri orang lain. Saya bertanya-tanya berapa banyak pria yang membayangkan bahwa salah satu dari mereka bisa menjadi diri mereka sendiri. Tuan, bolehkah saya meminta Anda berdansa dengan saya? Tepat saat Qin Ming sedang mengagumi tarian Gu Qingyi dan Qi Qinyun yang anggun dan menawan, seorang wanita berpakaian indah dan menawan maju dan berinisiatif untuk mengulurkan tangannya yang ramping. Apakah kau berbicara tentangku? Qin Ming melihat sekeliling, seolah-olah dia tidak dapat mempercayainya. Jangan dilihat. Itu kamu. Kamu tidak akan bersikap tidak sopan sampai menolakku, kan? Kata wanita itu sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Ini kehormatan bagi saya. Saya hanya tidak menyangka bahwa gadis secantik Anda akan berinisiatif mengajak saya berdansa. Saya merasa sangat terhormat. Ucap Qin Ming sambil tersenyum. Jangan panggil aku cantik, aku punya nama. Wanita itu berkata dengan genit, panggil aku Xiao Tao, tawa seperti bunga persik. Dia benar-benar sesuai dengan namanya. Dia lebih menawan dan cantik daripada bunga persik. Puji Qin Ming. Makasih atas pujiannya. Selagi dia bicara, Qin Ming meraih tangan wanita itu yang lembut dan tak bertulang, dan mereka berjalan bersama ke arah kerumunan yang sedang menari, memutar tubuh mereka mengikuti alunan musik waltz. Qiao Puze datang ke longe di lantai 2, mencuci mukanya, menyeka kue di rambutnya, dan berganti pakaian. Untungnya, dia berencana untuk tinggal di resor selama 2 hari dan membawa pakaian ganti, kalau tidak, akan memalukan. Sialan, menara sampahnya runtuh, menara kue runtuh, dan perayaan ulang tahunku hancur total. Cari tahu siapa yang menyiapkan menara sampahnya dan kue itu. Aku akan membalas dendam kepada mereka setelah pesta selesai. Setelah melampiaskan amarahnya, Qiao Puze menahan amarahnya dan berkata kepada pemuda yang melayaninya, apakah barang yang saya inginkan sudah siap? Sudah siap. Pemuda itu buru-buru mengeluarkan jarum suntik kecil dari sakunya dan menyerahkannya dengan hormat. Ini adalah model suntikan knockout terbaru. Dijamin akan membuat Anda pingsan dalam waktu 1 menit setelah disuntik. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Jika kau berani membocorkan satu kata pun, aku akan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan hiu. Qiao Puze memperingatkan. Tenanglah, Tuan Muda. Aku berjanji akan merahasiakannya selamanya dan tidak akan mengungkapkan sepatah kata pun bahkan jika aku mati. Pria muda itu berjanji dengan takut-takut. Masih banyak tamu di luar yang perlu dihibur, dan Qiao Puze, sang tokoh utama, tidak bisa absen. Dia menyingkirkan jarum suntik, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan kembali ke lobi lantai pertama. Saat ini, para tamu sudah membawakan 2 lagu. Beberapa dari mereka tampak lelah dan duduk di sofa di sudut untuk beristirahat. Qiao Puze melihat sekeliling dan mendapati Gu Qingyi dan Qi Qinyun sedang duduk bersama untuk beristirahat. Dia berjalan cepat dan berkata dengan senyum rendah hati dan sopan, Nona Gu, ada kecelakaan kecil di pesta ulang tahun tadi. Saya benar-benar minta maaf. Saya ingin meminta Anda untuk berdansa dengan saya sebagai permintaan maaf. Gu Qingyi sedikit mengernyit dan hendak menolak, tetapi Qi Qinyun di sampingnya berkata, Tuan Qiao, Anda adalah anak laki-laki yang berulang tahun hari ini dan Anda adalah yang terpenting. Qingyiku tidak mampu menerima permintaan maafmu, jadi sudah sepantasnya aku berdansa denganmu. Seseorang menimpali, dan Qiao Puze memanfaatkan situasi tersebut, membungkuk, membuat gerakan undangan berdansa standar, mengulurkan tangan kanannya, dan berkata dengan sopan, Nona Gu, saya merasa sangat terhormat bisa berdansa dengan Anda. Silakan, aku akan menunggumu di sini. Melihat Gu Qingyi masih enggan, Qi Qinyun meraih tangannya dan menyerahkannya kepada Qiao Puze. Akhirnya memegang tangan Gu Qingyi, Qiao Puze merasa sedikit bersemangat. Semua emosi negatif seperti malu dan depresi tersapu, dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Ia berpikir dengan gembira, aku telah mengambil langkah sukses lainnya, langkah selanjutnya adalah mendapatkan keindahan. Aku kehilangan sesuatu di satu tempat, tetapi aku mendapatkan sesuatu di tempat lain. Upacara perayaan itu hancur, tetapi itu sepadan untuk mendapatkan keindahan yang selalu kuimpikan sebagai kompensasinya. Meskipun Qin Ming masih berdansa dengan seorang gadis bernama Xiao Tao, dia terus memperhatikan gerakan Gu Qingyi. Ketika dia melihat Qiao Puze memegang tangan Gu Qingyi dan berjalan ke kerumunan yang sedang berdansa, dia merasa sangat tidak nyaman. Bukan karena dia cemburu, tetapi karena dia merasa telah gagal melindungi Gu Qingyi. Gu Qingyi terpesona dan menuruti perintah Qi Qinyun dalam segala hal. Dulu, dia pasti tidak akan berdansa dengan pria yang tidak dikenalnya, tetapi hanya karena kata-kata Qi Qinyun, dia pun menurutinya. Senyum sinis muncul di bibir Qin Ming. Dia ingin berdansa dengan Qingyi dan memanfaatkannya, tetapi itu bukan hal yang murah. Dia membawa Xiao Tao bersamanya, berbalik,
melewati pasangan pria dan wanita, dan bergerak menuju tempat Qiao Puze berada. Xiao Tao merasa pusing dan tubuhnya benar-benar tak terkendali. Ketika dia sudah stabil, dia jatuh tanpa sadar ke pelukan Qin Ming. Tuan Qin, langkah tarianmu sangat hebat sehingga membuatku merasa seperti melayang di udara. Apakah ini petunjuk untukku? Kata Qin Ming sambil tersenyum. Bagaimana menurutmu? Kata Xiao Tao dengan penuh kasih sayang dan tatapan mata yang menggoda. Tidak, aku tidak pernah memberitahumu bahwa nama belakangku adalah Qin. Bagaimana kau tahu? Qin Ming berkata dengan nada bercanda. Agar adil, Xiao Tao adalah wanita cantik dengan paras yang rupawan, dan pasti ada seorang pria yang mengundangnya untuk berdansa, tetapi dia datang dan berinisiatif untuk mengundang Qin Ming. Ini terlalu tidak normal, dan Qin Ming menjadi waspada. Selain itu, Qin Ming dikelilingi oleh wanita cantik yang menakjubkan hampir setiap hari, dan telah menjadi kebal terhadap wanita cantik biasa, jadi dia secara alami tidak akan tergerak oleh kecantikan Xiao Tao. Ekspresi Xiao Tao terhenti, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sesaat. Bab 530. Katakan padaku, bagaimana kau tahu nama belakangku adalah Qin? Qin Ming berkata sambil tersenyum. Meskipun Qin Ming tersenyum, Xiao Tao merasa kedinginan dan ada ketakutan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia tergagap, Nona Qi menyewa saya untuk berdansa dengan Anda. Jika saya berdansa dengan Anda, saya akan mendapat tip sebesar 10.000 yuan, tanpa batas atas. Mendengar ini, Qin Ming tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Tao lah yang disewa oleh Qi Qinyun. Dia menagihnya 10.000 untuk satu tarian. Dia benar-benar murah hati. Jangan gugup, aku hanya bertanya dengan santai. Ingat untuk meminta tip padanya setelah tarian ini. Qin Ming sedang berbicara dengan Xiao Tao, tetapi matanya memperhatikan Qiao Puze dan Gu Qingyi yang sedang menari di sampingnya. Pada saat ini, dia dengan tajam menemukan bahwa Qiao Puze memiliki jarum suntik kecil yang tersembunyi di tangan kirinya, yang melingkari pinggang Gu Qingyi. Meskipun Qin Ming tidak tahu apa yang ada di dalam jarum suntik itu jelas bukan sesuatu yang baik. Dia buru-buru berbalik ke belakang Qiao Puze, dan ketika mereka berpapasan, kaki kanannya mengaitkan pergelangan kaki Qiao Puze secepat kilat dan menariknya kembali dengan tiba-tiba. Plop! Qiao Puze segera meluruskan kakinya ke belakang dengan cara yang sangat aneh dan jatuh terkapar di tanah. Dia menjerit kesakitan dan jarum di tangan kirinya juga menusuk tangannya. Qiao Puze awalnya ingin menggunakan jarum ajaib ini pada Gu Qingyi, tetapi manusia mengusulkan, Tuhan berkehendak, dan secara tidak sengaja dia menikmatinya. Gu Qingyi sama sekali tidak berniat berdansa dengan Qiao Puze. Matanya yang indah menatap ke arah kerumunan, ke arah Qi Qinyun. Qiao Puze tiba-tiba terjatuh, membuatnya takut dan secara naluriah melangkah mundur. Tuan Qiao, ada apa denganmu? Orang-orang di sekitar berhenti menari, dan ketika mereka melihat bahwa Qiao Puze yang jatuh, mereka bergegas berkumpul. Sakit sekali. Qiao Puze jelas merasa seperti ada yang menjegalnya, tetapi dia tidak dapat mengatakannya dengan lantang karena kesadarannya semakin kabur, kepalanya berkabut, kelopak matanya berat, dan dia pingsan di tengah panggilan orang-orang. Tuan Qiao pingsan. Apakah kepalanya terbentur? Tuan Qiao, bangun. Apa kabar? Tuan Qiao pingsan, cepat bawa dia ke rumah sakit. Ulang tahun Tuan Qiao benar-benar sial. Menara sampahnya runtuh tanpa sengaja, kuenya meledak, dan sekarang dia koma. Benar-benar sial. Orang-orang membicarakan berbagai hal dan suasana menjadi kacau. Beberapa pelayan menggendong Qiao Puze dan membawanya ke rumah sakit. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu pantas mendapatkannya. Qin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan kemalangannya. Dia pindah ke sisi Gu Qingyi dan berkata, Qingyi, aku akan membawamu kembali. Tidak perlu, aku bisa jalan sendiri. Gu Qingyi menolak dengan dingin, berbalik dan berjalan menuju tempat Qi Qinyun berada, namun tidak menemukan Qi Qinyun. Aneh, kemana Suster Yun pergi? Tidak perlu mencarinya, dia sudah pergi. Qin Ming tidak pergi karena sikap dingin Gu Qingyi, dan selalu mengikutinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia pulang sendirian tanpa menungguku. Gu Qingyi berkata dengan tegas. Benarkah? Aku melihatnya mengikuti kerumunan yang mengirim Qiao Puze ke rumah sakit. Aku tidak berbohong padamu. Jika kamu tidak percaya padaku, pergilah keluar dan lihatlah. Meskipun Gu Qingyi curiga bahwa Qin Ming berbohong, dia pikir tidak sulit untuk keluar dan mencarinya, jadi dia berjalan cepat keluar dari villa. Setelah kejadian seperti ini, meskipun para tamu yang hadir belum cukup bersenang-senang, mereka merasa malu untuk terus bermain. Orang-orang pergi satu demi satu, dan perjamuan berakhir dengan kegagalan yang menyedihkan. Tidak ada Suster Yun. Kamu berbohong padaku. Gu Qingyi berjalan keluar dan melihat ke sekeliling kerumunan yang sedang mengantar Qiao Puze ke rumah sakit. Dia tidak menemukan Qi Qinyun dan mengeluh dengan marah. Saya melihatnya keluar dengan mata kepala saya sendiri. Saya berjanji tidak berbohong kepada Anda. Anda bisa meneleponnya dan bertanya kemana dia pergi, kata Qin Ming. Qi Qinyun telah menunggu kesempatan untuk menyingkirkan Qin Ming. Qiao Puze baru saja pingsan dan suasana menjadi kacau. Itu adalah kesempatan yang bagus. Dia bahkan tidak repot-repot menyapa Gu Qingyi dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap pergi. Kakak Yun, kemana saja kamu? Tanya Gu Qingyi setelah telepon tersambung. Qingyi, maafkan aku. Tiba-tiba aku mengalami masalah yang mendesak dan harus segera melakukannya.
Aku tidak bisa menemanimu malam ini. Aku akan kembali besok. Qi Qingyun membuat alasan dan meminta maaf. Kalau begitu, berhati-hatilah di jalan. Jangan lupa kembali menemuiku lebih awal setelah selesai. Gu Qingyi sama sekali tidak marah karena Qi Qingyun pergi tanpa pamit, dan dia mengingatkannya dengan prihatin. Qin Ming mendengar semua yang dikatakan kedua orang itu di telepon dengan jelas. Untuk membantu Gu Qingyi menghilangkan perasaan terpesona itu secepat mungkin, dia tidak boleh membiarkan Qi Qingyun melarikan diri malam ini dan harus menyusulnya. Aku bilang Qi Qingyun sudah pergi. Aku tidak berbohong padamu, kan? Gu Qingyi mendengus dingin, tahu bahwa dia telah salah paham terhadap Qin Ming, dan terlalu malu untuk mengatakan apapun lagi. Apakah kamu ingin tahu kemana Qi Qingyun pergi? Aku bisa membawamu untuk menemukannya. Qin Ming menggoda. Tidak, dia akan kembali padaku setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Dia pergi tanpa pamit. Dia pasti mengalami sesuatu yang sangat mendesak dan serius. Tidakkah kau ingin ikut bersamanya untuk membantu? Mungkin dia benar-benar membutuhkan bantuanmu. Qin Ming terus menipu. Mendengar ini, Gu Qingyi sangat tersentuh. Jika dia bisa membantu kakak Yun, dia pasti akan sangat senang. Dia bertanya, apakah kamu tahu kemana kakak Yun pergi? Meskipun aku tidak tahu kemana dia pergi, aku bisa menyusulnya dengan mobil. Kau tahu aku mengemudi dengan sangat cepat. Namun, jika kau menunda lebih lama lagi dan tidak bisa menyusulnya, jangan salahkan aku. Apa yang kau tunggu? Cepat bawa aku ke sana. Konon, wanita yang sedang jatuh cinta memiliki IQ yang hampir nol. Hal ini tercermin sepenuhnya pada Gu Qingyi. Ia tidak lagi meragukan Qin Ming dan mendesaknya. Qin Ming tersenyum pahit dan berkata, masalahnya adalah saya tidak punya mobil sekarang. Gampang. Aku akan meminjamnya. Harus dikatakan bahwa wanita cantik adalah suatu keuntungan, apalagi wanita cantik yang memukau seperti Gu Qingyi, yang merupakan satu dari sejuta, dan dengan mudah meminjam mobil dengan imbalan nomor teleponnya. Setelah masuk ke dalam mobil, Qin Ming menggendong Gu Qingyi dan melaju pergi, melesat pergi dan dengan cepat meninggalkan Villa Longquan. Saat ini, setidaknya sudah 5 menit berlalu sejak Qi Qingyun pergi. Dalam keadaan normal, mustahil untuk menyusulnya, belum lagi tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Namun, karena Qin Ming mengatakan bahwa dia dapat mengejar Qi Qingyun, dia pasti sangat yakin. Karena dia meninggalkan jejak dirinya pada Qi Qingyun, yang dapat dirasakan dalam radius 1 kilometer. Ini adalah kegunaan luar biasa yang dia temukan setelah dia mengembangkan kesadaran spiritualnya. Di pesta dansa, setelah Qin Ming menyadari Qi Qingyun menjauh, dia dengan hati-hati merasakan pergerakan tanda spiritual yang tertinggal di tubuhnya. Setelah keluar dari villa, Qin Ming tiba-tiba memperlambat laju mobilnya, dengan senyum aneh di bibirnya, karena dia menyadari bahwa tanda spiritual itu selalu berada dalam jangkauan persepsi, tetapi sekarang tidak bergerak. Secara logika, bahkan jika Qi Qingyun mengemudi dengan kecepatan aman 60 km per jam, dia pasti sudah lama berada di luar jangkauan persepsi Qin Ming. Namun, setelah 7 atau 8 menit, dia bahkan belum berlari 1 km pun. Longquan Villa terletak di tempat wisata, dengan banyak resor dan hotel berbintang di dekatnya. Qin Ming memarkir mobilnya di depan sebuah hotel bernama Feng Linwan berdasarkan perasaannya. Qin Ming tidak dapat menahan perasaan bahwa nama hotel itu cukup menarik. Itu mengingatkannya pada sebuah puisi kuno, hentikan mobil dan duduklah untuk menikmati hutan maple di malam hari. Sekarang mobil telah berhenti dan ada wanita-wanita cantik yang menemaninya, tetapi sangat disayangkan dia tidak dapat melakukannya. Kau tidak akan membawaku menemui Suster Yun. Mengapa kau membawaku ke sini? Tanya Gu Qingyi dengan waspada. Dia ada di sini. Kalau kamu tidak percaya, ikut saja denganku untuk melihatnya, kata Qin Ming serius. Bagaimana kamu tahu? Gu Qingyi bertanya dengan curiga. Latihan membuat sempurna. Pergi saja dan cobalah, kamu akan tahu. Qin Ming tersenyum sok, membuka pintu, keluar dari mobil, dan berjalan menuju hotel. Petugas di meja resepsionis di lantai pertama melihat seorang pria tampan diikuti oleh seorang wanita cantik berjalan masuk. Senyum ambigu segera muncul di wajahnya, dan dia bertanya dengan sopan, Tuan, apakah Anda ingin memesan kamar? Seorang teman saya baru saja datang ke sini untuk memesan kamar. Dia tinggal di lantai 3. Tolong beri saya kamar di sebelahnya. Qin Ming awalnya berencana untuk memesan kamar di Longquan Villa untuk beristirahat, tetapi sebelum dia bisa memesannya, dia bertemu Gu Qingyi di lobi, dan kemudian pergi menghadiri pesta ulang tahun Qiao Puze. Dia terlalu malas untuk kembali, jadi dia hanya memesan kamar di sini. Tidak masalah di mana dia tidur. Baiklah, silakan tunggu. Dalam 10 menit terakhir, pelayan itu hanya menerima satu tamu. Karena menduga bahwa orang inilah yang dimaksud Qin Ming, ia pun dengan cekatan memesan kamar untuk Qin Ming. 305, ini kartu kamar. Terima kasih. Qin Ming mengambil kartu kamar dan berjalan ke atas. Gu Qingyi mengikuti di belakang dengan wajah muram. Dia selalu merasa ada yang tidak beres, seolah-olah Qin Ming tidak membawanya untuk mencari Qi Qingyun, tetapi untuk bersenang-senang. Apakah kamu yakin Suster Yun ada di sini? Jika kamu berani berbohong kepadaku atau memiliki niat buruk, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku tetap mengatakan hal yang sama, entah aku berbohong padamu atau tidak, pergilah ke atas dan lihatlah, maka kau akan tahu.
Saat naik ke lantai 3, Qin Ming berhenti di depan pintu kamar 304. Dia telah memesan kamar 305 di sebelahnya, yang jelas bukan kamarnya. Dia menoleh ke Gu Qingyi dan berkata, Qi Qinyun ada di dalam. Ketuk pintunya dan katakan kamu datang sendiri. Jangan sebut-sebut aku. Gu Qingyi mengetuk pintu dengan ragu, Kakak Yun, apakah kamu di dalam? Saya Qingyi. Qingyi, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, memperlihatkan sosok Qi Qinyun. Dia sedang bersiap untuk mandi, hanya dengan handuk mandi putih yang melilit tubuhnya, yang membuat orang banyak membayangkannya. Namun ketika dia melihat bahwa yang ada di luar pintu itu benar-benar Gu Qingyi, dia tercengang. Kau terkejut aku membawanya ke sini, kan? Qin Ming setengah bersandar ke dinding dekat pintu dan berkata dengan nada main-main. Qi Qinyun kemudian menemukan Qin Ming dan tidak dapat menahan senyum pahit, saya benar-benar terjebak dalam perangkap saya sendiri. Saya pikir tempat yang paling berbahaya adalah yang paling aman. Jika saya tahu ini, saya akan kembali ke kota dalam semalam. Sekarang sudah larut malam, dan akan memakan waktu 2 atau 3 jam untuk kembali ke kota. Akan larut malam ketika dia sampai di rumah. Qi Qinyun terlalu malas untuk menyetir di tengah malam, dan dia berpikir bahwa tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman, jadi dia mencari hotel di dekatnya. Dia tidak menyangka Qin Ming akan datang menemuinya secepat ini. Qi Qinyun sangat menyesali keputusannya, tetapi sudah terlambat. Dengan kemampuan Qin Ming, dia tidak punya cara untuk melarikan diri di depannya. Kemudian dia berpikir bahwa paling-paling dia bisa menyingkirkan pesona Gu Qingyi, dan Qin Ming tidak akan melakukan apapun padanya, jadi dia segera menenangkan diri. Inilah yang disebut dengan terlalu pintar. Kata Qin Ming bercanda. Sekarang kamu sudah datang ke pintuku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Silakan masuk. Qi Qinyun melangkah ke samping dan mengundang Qin Ming untuk masuk, tetapi menghentikan Gu Qingyi. Qingyi, pesan kamar lain saja. Ada yang ingin kubicarakan dengan Tuan Qin berdua saja. Bersambung.